Hai, gue pengen bahas soal bebanmu bukanlah bebanku, bebanku tidak akan pernah jadi bebanmu. Jadi kalau misalnya lo pengen punya hubungan sehat, lo cobalah pakai konsep ini, konsep dari produk dari menyayangi diri sendiri itu gitu kan. Akan tercipta batasan sehat. Jadi intinya adalah lo tidak menanggung beban siapapun ketika memulai hubungan dengan siapapun. Nah, misalnya dengan pasangan yang menikah nih katakanlah. Nah, ketika lo punya rencana menikah, lo udah ngebahas tuh soal menikah sama pasangan lo sama-sama buka gitu loh keadaan yang sebenarnya. Lo punya beban apa dari sisi finansial, keuangan ya kan? Keuangan. Punya utang piutang nggak, terus punya apa namanya, yang kira-kira itu nanti akan berdampak sama hubungan kalian gitu kan. Terus punya beban kesehatan fisik dan mental nggak, ya kan, pernah punya penyakit berat nggak atau penyakit turunan gitu kan. Terus itu harus dibahas karena ada kemungkinan itu akan sangat mempengaruhi jalannya hubungan kalian. Kalau misalnya siap, bagus, tapi kalau nggak siap kan sayang ya, bisa berantem kan. Katakanlah lo punya skizoid atau skizofrenia, lo harus bilang ke pasangan lo, mas atau mbak gitu kan, atau jeng atau dek gitu, aku tuh punya penyakit mental, nanti kamu tuh nggak berhak, apa ya, bukan tugas kamu untuk ngurusin aku. Jadi kalau misalnya aku lagi ke-trigger nih, kepancing marahnya, tolong kasih aku waktu untuk sendiri gitu kan. Nanti kita bahas lagi, misalnya gitu ya. Kita bahas lagi di suasana yang lebih tenang. Mungkin kita bahas di pantai atau di mana yang sifatnya kayak kondusif lah untuk emosi kita berdua gitu kan. Itu satu tuh untuk penyakit mental. Intinya lo harus jelasin ke pasangan, gue punya gangguan kecemasan misalnya gitu kan, gue punya ODD, gue OCD gitu kan. Jelasin ke pasangan, jangan ada yang ditutup-tutupin. Misalnya anger issues gitu kan, gue tuh pemarah, gue tuh suka tantrum, suka ngelempar barang kalau marah karena gue punya PTSD, dan PTSD misalnya trauma, gue punya fobia ini gitu kan, gue punya adiksi tuh ini gitu loh. Tapi juga lo coba ikut konseling misalnya kan, atau lo healing sendiri lah dengan jalur spiritualitas ya kan, atau dengan ya itu tadi ke psikoterapi ya kan, ke konselor pernikahan kadang juga bisa untuk persiapan pernikahan segala macam. Gimana sih, apa aja sih yang harus kita siapin. Kalau misalnya pasangan lo narsisistik ya, egonya gede, biasanya sih nggak mau diajak kayak gitu-gitu. Tapi lo coba ngomongin bahwa itu untuk kepentingan kalian berdua nantinya gitu kan. Terus kalau misalnya masih ada hubungan dengan mantan gitu kan, itu beban juga loh itu. Jadi coba pastikan bahwa dia atau kita tidak terkoneksi dengan mantan sama sekali ya, karena akan menimbulkan kecemburuan. Itu berat kok. Jadi curigaan nantinya kalau misalnya emang saling cemburu gitu kan, saling posesif ya, kamu masih ngontek dia ya gitu kayak itu gampang banget tersulutnya hubungan itu. Jadi kalau bisa mantan semua dilepas ya kan, dilepas aja, dan kedua belah pihak harus melepas. Karena kalau narsisistik kita masih akan kayak kontak sama pasangan mantan yang lama gitu, padahal mungkin kayak masih suka gitu tapi diam-diam gitu kan, bisa jadi kayak gitu. Karena apa? Jadi intinya kita tidak menghargai pasangan yang baru gitu kan. Kalau kita masih berusaha kontak sama pasangan yang lama ya kan, mantan kayak kita tidak menghargai mereka, kayak intinya nggak jaga perasaan gitu kan. Ada sih pasangannya mungkin cuek-cuek aja, ya udahlah gitu kan, temenan juga kan, silaturahmi segala macam. Tapi kalau dari sisi spiritual itu nggak bisa, itu karena masih ada energinya mantan. Pemberian pun juga kalau bisa dibalikin ke mantannya itu, jadi supaya energinya tuh benar-benar bersih dari mantan. Jadi hubungan dengan pasangan yang baru pun juga lebih lancar ya, mudah-mudahan sih begitu ya. Intinya adalah bebannya
beban masa lalu kita jangan sampai ditanggung sama pasangan kita juga. Kalau misalnya punya penyakit berat, penyakit turunan, kasih tahu. Kalau misalnya kita punya utang piutang, kasih tahu. Kalau misalnya kita harus menanggung beban finansial keluarga, ya kan, mungkin ada kakak yang lagi hamil perlu operasi sesar, itu kan biayanya yang besar ya. Terus sementara kita mau nikah itu kan juga ngeluarin biaya yang besar, itu harus didiskusikan, jangan sampai enggak. Karena emang itu diperlukan kesadaran penuh untuk menjalani suatu hubungan, terutama pernikahan. Itu benar-benar terutama finansial ya, finansial. Kalau bisa dua-duanya kerja, dua-duanya punya penghasilan, yang satu mungkin bisa aja di rumah, ya kan, yang satu bisa di luar. Tapi yang jelas jangan lagi dibatasin lah perempuan itu, udah kamu jadi ibu rumah tangga aja, aku yang gini, enggak. Kalau bisa kasih juga kesempatan untuk si istri untuk berkembang, misalnya membuka layanan jahitan, ya kan, jahit baju, jahit apa, tas atau apa, itu kan jadi ada kesibukan lain yang bisa membuat si istrinya tuh merasa berharga lah jadi istri, nggak cuma jadi ibu rumah tangga yang kerjanya cuma di situ-situ, di dapur, di ruang tamu, di ruang keluarga segala macam, udah gitu kan. Padahal sebenarnya dia punya potensi yang lain, gitu, punya potensi, bakat dan hobi, minat, ya kan, yang lain-lain gitu. Jadi kalau bisa bebannya pasangan tuh jangan kita tanggung, kita juga jangan menanggung bebannya kita jangan ditanggung pasangan, dan bebannya pasangan jangan ditanggung kita. Oke, nggak apa-apa dibantu sesekali waktu, nggak apa-apa. Cuman kalau bisa di yang bisa kita tangani sendiri. Tapi ada juga masa-masa si laki-lakinya nanti mungkin akan ngerasa kayak nggak dibutuhkan kalau kita terlalu mandiri ya. Itu kan karena karena dia baru akan merasa dibutuhkan, egonya tuh berperan banget. Nah, jadi nggak apa-apa, nggak usah terlalu mandiri. Jadi misalnya untuk hal-hal tertentu janjian dulu, mas tolong bantuin aku dong yang kalau untuk urusan ini, mau nggak gitu, ya mau, oke, gitu. Gitu. Jadi jangan merasa terpaksa, kedua belah pihak ini harus diomongin gitu kan. Jangan merasa terbebani di dalam hubungan itu, jangan merasa terjebak. Bagaimana caranya? Ya komunikasi. Itu harus mau nggak mau, itu harus dibuka. Mas, aku tuh maunya gini, aku kebiasaannya tuh gini. Nanti kalau kamu gini ya, gitu kan. Kamu maunya gimana gitu. Kayak gitu. Jadi komunikasinya dua arah. Itu mau nggak mau, itu harus ada. Kalau enggak ya nanti toksik jatuhnya. Kamu tuh ikutin maunya aku gitu kan. Kamu harus tanggung bebannya aku. Kalau aku punya utang banyak, kamu juga harus ngerti dong gini. Nggak bisa. Kalau lo punya utang banyak ya lo lunasin gitu kan. Kenapa jadi tugasnya gue mesti ngalah gitu. Anak-anak kenapa mesti ngalah gitu kan, misalnya. Jadi kayak gitu. Jadi belajarlah bertanggung jawab terhadap beban kita sendiri. Ini sulit memang, tapi ya mau nggak mau itu harus diusahakan untuk bisa ditanggung gitu kan oleh kita. Makin dewasa kita makin makin kita berupaya untuk menanggung beban kita sendiri, nggak ngerepotin banyak orang, terutama pasangan. Oke, itu dulu ya, sampai nanti.